Cuman saya ibarat menciptakan beberapa pasangan batu, kemudian saya foto. Nah, saya bawa ini ke proyek-proyek. Jadi saya menawarkan, ini saya bisa membuat seperti ini. Terus dia bilang, sudah ada contohnya belum? Belum. Loh, kalau belum kamu berani-beraninya dari ini. Teman-teman, hari ini tim Sultan Rote berkesempatan untuk mewawancara seorang yang luar biasa, seorang yang hebat, yang dia akan memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan gue sangat percaya dan sangat yakin bahwa pengalaman itu akan menginspirasi kita untuk anak-anak muda. Jangan menyerah dengan keadaanmu, jangan menyerah dengan hidupmu, jangan menyerah dengan apapun yang lu lakukan hari ini. Orangnya sudah ada di depan gua. Halo Om. Halo. Apa kabar Om? Sehat, terima kasih. Om, terima kasih loh Om. Ya. Udah mau luangkan waktu untuk berbagi dengan kami. Kami tahu bahwa Om terlalu banyak pekerjaan yang begitu luar biasa kesibukannya, tapi satu kehormatan buat kami Om. Om bisa meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami Om. Baik. Terima kasih Om ya. Ya, sama-sama. Om, kita mau nanya nih Om. Ya. Karena saya lihat history Om mainnya di perbatuan Om. Ya. Mohon maaf Om, emang nggak ada usaha lain Om, harus ngurusin batu Om. Iya. Kalau berangkatnya memang awalnya justru usahanya itu nano-nano ya, macam-macam gadu-gadu gitu. Pada titik tertentu ini jalan, yang ini nggak jalan, ini jalan, yang sana nggak jalan. Sehingga akhirnya suatu saat mentok buntu. Nah, pada saat buntu, saya mengkontak salah satu teman, namanya Pak Andi Irawan. Kita dulu pernah sama-sama di tahun 2000 di Blue, ya. Yang kemudian saya bilang, oke, kita ngobrol, terus Andi bilang bahwa dia lagi main marmer, artinya sebagai broker marmer di banyak pabrik, tapi terutama di pabrik Jaya Abadi, yaitu perusahaan marmer granit. Terus kata Andi, ayo kalau mau gabung, ya udah saya ikut. Nah, disitulah saya belajar. Jadi guru pertama saya di perbatuan adalah Pak Andi Irawan. Nah, di situ saya belajar tentang marmer, granit. Selain secara benda, saya juga belajar tentang berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan customer atau kontraktor, dengan arsitek. Nah, itulah mungkin awal mula dari saya bermain batu alam. Kemudian setelah berjalan kira-kira 2 tahun setengah, saya mungkin punya ide untuk lebih menggali ke dalam, artinya memanfaatkan batu-batu alam yang ada di sekitar kita, batu-batu alam lokal, batu-batu alam Indonesia, yang dimana saat itu masih boleh dibilang nggak menarik ya, atau diremehkan gitu, dibanding dengan pekerjaan saya waktu itu, yaitu sebagai broker di batu-batu marmer, granit, yang kebanyakan justru import. Ada juga yang lokal, seperti dari Ujung Pandang atau dari Lampung, ada juga dari Bandung. Tapi kelasnya beda dengan kelas batu alam yang ingin saya gali lebih dalam lagi. Nah, tapi kemudian Andi dengan saya kemudian kita pisah, artinya kita masing-masing fokusnya. Kalau Pak Andi tetap di marmer granit, kalau saya mulai mengulik nih batu-batu alam lokal. Jadi batu-batu alam misalnya yang ada di bawah ini kan batu lokal, ini cenderungnya lava stone, ini dari daerah Jawa. Sampai hafal ya Om nama-nama batunya? Ya, otomatis. Nah, ini dari daerah seputar Gunung Merapi yang ada di daerah Jogja, Jawa Tengah. Jadi ini biasanya muncul di daerah Jogja, kemudian daerah seputar Klaten juga ada, Boyolali juga ada, sampai ke arah seputar, sebenarnya di Jogja itu di daerah dekat Muntilan situ.
Iya. Nah, saya mulai ini menggali ini. Selain ini juga batu-batu andesit. Seru itu. Di awal-awal mungkin masih belum diperhatikan juga sama yang lain-lain. Tapi saya yakin, saya teguh saja bahwa kalau kita melakukan sesuatu, apapun itu, kalau kita tekun, pasti nanti akan berbuah. Nah, kira-kira itulah proses yang saya alami sampai sekarang ini. Iya. Om, kan batu alam ini kan nggak seperti kayak marmer atau apa aja. Kalau marmer kan udah terkenal. Ya, Batu alam kan harus ngulik dari nol dulu, Om. Itu ada Ya. ada kesulitan nggak, Om, waktu Om Ya. mulainya? tentu ada banyak kesulitan, bukan kesulitan lagi. Pertama, umumnya batu alam kita yang ada di Indonesia itu awal-awalnya mungkin sejarahnya mungkin kalau kita bilang dari tahun sebelum kemerdekaan itu sudah ada yang namanya cikal bakal batu alam itu mungkin namanya batu templek. Templek itu diwakili di daerah Jawa Barat, daerah Salagedang situ. Itu sebenarnya basic dasar batu alam untuk di Indonesia, yaitu templek itu biasa dipakai bentuknya kayak acak gitu. Ya. Di dinding mungkin hampir seperti ini, tapi bahan dasarnya beda ya. Templek itu jenis-jenis, kalau dalam bahasa geologi jenisnya batuan slate, jadi batuan yang terbentuknya berlapis-lapis karena pengendapan. Jadi masih masuk keluarga besar sedimen. Nanti kalau untuk dunia perbatuannya mungkin nanti bisa dilihat di YouTube saya. Ada saya mengulas tentang petrologi atau jadi ilmu Om perbatuan. punya YouTube juga ya, Om? Ada, Teman-teman, ya. kalau mau ngulik tentang perbatuan yang Ya. ada di tempat Om, silakan lihat di YouTube Om, di YouTube apa? Raja Stone. Raja Stone. Iya. Ada di situ semua, dari batu apa aja ada di situ. Iya, iya. Oke, Om. Om pernah mengalami titik terendah nggak, Om? Selama Om berusaha Iya. buka usaha perbatuan ini, Om. Bisnis perbatuan ini, Om. Ya, kalau dibilang titik terendah, pernah ngalamin, bukan bahkan itu mungkin berkali-kali juga ya. Jadi kadang-kadang kita merasanya terendah, ternyata di depan, masih ada yang lebih rendah lagi dan sebagainya. Kalau titik terendah itu biasa tuh pada saat-saat kalau mungkin ada suatu peristiwa, boleh dibilang gejala yang besar ya, yang mempengaruhi hidup orang banyak, seperti kayak kemarin belum lama ini itu ada COVID-19 ya, itu pengaruhnya juga sangat besar. Pengaruhnya besar juga. Betul. Selama COVID. Iya, karena di kami pada waktu di proyek, walaupun mungkin proyek kita ada order, tapi kalau lingkungan setempat tidak memperbolehkan, berarti proyeknya tutup. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga kita juga bingung, ini ada tim yang cukup besar, ini kita mau kemanakan. Ada saatnya memang pada waktu itu yang terjadi adalah sebagian dirumahkan dulu. Oh, karyawan Om Sebagian dirumahkan, iya, karena memang kita pada saat itu untuk proyek ya, pekerjaan proyek, boleh dibilang hampir mungkin sekitar 90% berhenti total. Nah, 10% tetap ada yang jalan. Saya sebagian kecil memang ada yang jalan, tapi itu kebenaran dia yang punya kawasan tersebut. Seperti dia yang punya perumahan, tentunya dia bisa mainkan bahwa dia tetap jalan. Karena kadang-kadang kita mau bekerja, sang owner juga ingin supaya tetap bekerja, kontraktor semua ingin, tapi lingkungan setempat tidak memperbolehkan. Nah, itulah salah satu kendalanya. Teman-teman, di tempat Om ini Ya, semua batu ada bentuknya di sini. Ini semua dariannya cuma Ya. Indonesia, apa ada yang Om impor dari luar, Om? Batu-batu ini. ya. Sebagian besar dari Indonesia. Sebagian besar. Ya, karena memang dari awal niatnya adalah memajukan atau memperkenalkan perbatuan yang Indonesia. Tapi memang ada sebagian juga yang memang dari luar negeri, seperti dari India, ada juga yang dari Amerika. Nah, kenapa kadang-kadang kita ngambil yang dari luar negeri? Padahal saya itu sebenarnya selalu fokus kalau bisa kita dapatkan dari Indonesia. Bahkan kita fokus lagi, usahakan ambil batu dari lingkungan terdekat. Kenapa? Karena batu itu kan mempunyai bobot, berat. Iya. Artinya semakin jauh, itu ada berhubungan dengan transportasi. Transportasinya juga semakin tinggi nilainya. Nah, kalau kita ngambil di luar negeri, biasanya memang karena ada X faktor atau hal tertentu, baik keunikannya
atau mungkin memang tidak bisa disuplai di lokal gitu. Jadi seperti yang saya import untuk misal dari India itu adalah kulit granit Nero Assoluto yang biasa kalau orang biasanya umumnya di marmer granit dia ngambil posisinya itu tebalnya 2 cm di slice gitu biasanya untuk lantai atau mungkin untuk di dinding ya. Nah saya justru ngambil bukan yang sisi dalam atau sisi daging yang kecil yang tipis-tipis tapi sisi kulit luarnya. Jadi balokan besar sebelum di slice kecil-kecil biasa di cutting size dulu supaya bentuknya kotak. Artinya kalau misalnya seperti contoh ada balokan seperti ini. Kalau ini kita mau ambil dagingnya, dalam ini kita bayangkan dalam bentuk yang raksasa yang besar, anggaplah misalnya 2 kali 3 meter. Kita harus potong dulu di sininya, di sininya, supaya dia berbentuk kubus. Baru dipotong dirajang lagi. Nah itulah yang diambil buat orang-orang marmer granit. Nah saya justru kebalikan ngumpulin dari kulit luarnya. Dari kulit luarnya. Itu yang saya kumpulkan seperti tadi nanti bisa diliput ya bagi proses bagi pemindahan. Itu yang kita ambil karena itu nanti kita buat menjadi suatu karya seni. Nah ini nih karya seni ini Ya. Om belajar apa otodidak Om? Belajarnya otodidak apa Om sekolah khusus itu Om? Kalau saya boleh bilang belajar di otodidak ya, artinya kita belajar di jalan aja, simple, pelan-pelan sih, gak ada sekolah khusus. Kalau cuman kita membayangkan gini, mungkin tujuan utama dulu bisa itu pun juga karena mungkin karena perut lapar ya, karena lagi nggak sepi. Di awal kan saya membangun sebuah, boleh dibilang sebuah perusahaan, waktu lepas dari rekanan saya tadi, itu kan saya harus menciptakan sesuatu di mana bahan dasarnya awalnya itu memang sudah tidak dilirik, bahkan diremehkan oleh orang-orang itu. Nah, saya membuat bagaimana supaya barang yang tidak dilirik ini bisa menjadi sebuah karya yang bernilai. Otomatis saya harus mengasah otak, mengasah rasa, harus menciptakan sesuatu. Nah, pada waktu menciptakan sesuatu ya karena dengan dasar tadi, wah saya harus ceritanya menghasilkan. Kalau enggak nih saya bagaimana bisa menghidupi keluarga. Nah, saya berpikir, arti mencoba-coba, bereksperimen, sehingga akhirnya mencoba. Di awal mungkin saya juga nggak menciptakan sesuatu yang heboh atau apa, biasa aja. Cuman saya ibarat menciptakan beberapa pasangan batu, kemudian saya foto. Nah, saya bawa ini ke proyek-proyek. Jadi saya menawarkan, ini saya bisa membuat seperti ini. Terus dia bilang, sudah ada contohnya belum? Belum. Loh, kalau belum kamu berani-beraninya dari ini. Ya, karena saya yakin saya bisa. Ini saya lihatkan foto-foto saya lagi. Intinya kita tonjolkan pada waktu awal tuh memang sangat sulit karena belum ada bukti. Kalau sudah bukti, tentu orang bisa lihat, oh ini hasilnya. Nah, di awal-awal itu sangat sulitnya. Pernah ditolak nggak Om kalau Sering. untuk proyek itu? Sering. Kalau kita bilang mungkin dari 100% itu 90% ditolak semua. Ada yang mungkin tertarik tapi kan kadang-kadang nggak percaya apa iya nih orang bisa. Ntar kalau saya kasih uang dia benar ngerjakan nggak dan sebagainya. Nah akhirnya dapat satu proyek pertama itu pun mungkin karena dia bisa jadi karena kasihan atau mungkin bisa jadi karena memang puyeng ya setiap hari didatangi tiap berapa hari didatengin lulu Pak ayo dong beli dong dan sebagainya. Ada pasti hal-hal seperti itu. Nah, mungkin memang sudah dibukakan jalan juga, akhirnya dapat satu proyek, kita kerjakan sebaik mungkin. Dan baik kontraktor, arsitek maupun ownernya puas. Nah, kalau udah puas, ya udah tinggal berlanjut, biasanya referensi dan sebagainya. Tapi saya juga tetap menjalankan proses naik motor keliling, bawa sampel-sampel batu, tetap mencoba lagi. Ya, di setiap daerah pasti 100% tuh 90% ditolak. Cuma 10% yang kesian lagi. Kurang lebih gitu prosesnya. Jadi nggak ada yang instan lah ya. Memang nggak mudah Om memulai Nggak mudah. usaha ini Om. Ya, Mudah, ya. benar. Oke. Ini nih Om yang menurut saya Ya. menariknya di sini Om. Oke. Om itu kan banyak duit Om. Kenapa penampilannya kayak gembel Om? Karena memang sebenarnya juga gembel. Mohon maaf loh Om. Om itu Iya. apa ya? Waktu pertama kali saya ketemu Om ini, Iya. anjir. Eh, Ini supirnya apa bosnya yang datang gitu. Kenapa itu Om?
Pertama memang saya juga nggak banyak duit. Terus kedua saya juga memang rada-rada gembel, iya jawabannya iya. Jadi mudah, kebenaran nih pertanyaannya enak juga dijawab gitu ya. Tapi saya simpel, seandainya nanti saya punya banyak uang pun, mungkin saya juga nggak bisa berubah ya, akan begini juga. Karena memang inilah keseharian saya. Saya mungkin tipe orang yang lebih mengalir apa adanya. Seandainya saya pernah coba mungkin lebih gaya, suatu saat pakai dasi dan sebagainya. Mungkin bisa untuk ada saatnya mungkin saya perlu pakai dasi, pakai jas gitu ya. Pada saat untuk menarik kepercayaan diri atau lebih tampil mempesona pada waktu kita memberi kesan pertama yang baik dalam sebuah pertemuan gitu. Tapi saya tahu, saya rasa, saya yakin tuh saya bukan seperti ini. Saya mungkin bisa pakai cuma 5 menit tapi saya udah gerah nggak keruan rasanya. Tapi kalau saya seperti ini, saya bisa ibarat 24 jam, saya mengalir dengan apa adanya, dengan energi yang benar-benar full optimal. Itu yang ya itu Ya. memang itu yang saya pribadi juga ngerasain dari Om. Ya. Rasain dari Om bahwa waktu pertama kali saya ketemu Om itu, Ya. wow. Karena Om datang waktu itu zaman itu Arfad itu mobil orang-orang tertentu aja loh Om yang punya Om. Ya. Sedangkan Om datang dengan seperti itu, sedangkan penampilannya jauh dari kata orang yang berada gitu loh Om. Dan itu ya saya salut dari Om itu. Ya. Om bergaul dengan siapa aja. Iya, betul. Dan yang bikin saya secara pribadi lebih salut lagi Iya. itu ada satu cerita yang saya dapat dari mungkin teman Om juga, namanya Pak Immanuel. Ya. Dia memulai tempat dia itu orang pertama yang mensupport dia Om. Iya. Dia cerita itu ke saya Om. Oke. Iya. Dan itu bagi saya wow Om. Di sisi lain Om dengan dia berbeda keyakinan. Iya. Siapa sih dia? Iya. Ibarat langit dengan bumi Om. Tapi Om begitu peduli dengan orang-orang seperti itu. Itu yang saya secara pribadi salut sama Om. Terima Sekalipun kasih. ya ibarat bahasa kasarnya itu, Om orang banyak duit tapi ya penampilan seadanya. Jadi kalau orang yang belum kenal Om itu, ini kayaknya supirnya ini. Iya, betul. Kalau nggak sopirnya ini pasti penjaganya ini, premannya katanya. Iya. Oke Om. Om, Ya. harapan Om ke depan untuk Ya. usaha bisnis Om ini apa Om? Baik. Yang pertama adalah saya berusaha, artinya nanti ke depan ini semakin artinya bisa semakin bukan cuma secara finansial saja yang membaik, tapi membaik juga dalam arti bisa memberi pencerahan atau mungkin edukasi, semangat buat orang lain untuk bisa menghargai alam dan juga memanfaatkannya sebaik mungkin, sehingga nanti kalau sudah kita selaras dengan alam, itu alam nanti baik kok. Kita juga akan ditanya dicukupi. Keren. Itu aja, simple. Keren Om. Dan memang saya juga belum lama ini mulai aktif membuat Kampanye ya, hal itu dalam YouTube. Jadi supaya artinya memberi semangat, benar, inspirasi buat orang lain gitu ya. Ayo hargailah nih negeri kita ini, bumi pertiwi ini. Banyak yang bisa digali, banyak yang bisa dimanfaatkan. Artinya tentang kecintaan tentang alam, pada alam ya. Bisa di batu, bisa di tanaman, bisa di pohon, atau misal di kolam gitu. Banyak kok sebenarnya. Jadi bisa dijadikan juga untuk profesi atau ladang pencaharian juga gitu loh. Simpel-simpel kok, dari batu kita bisa memanfaatkan dengan banyak hal. Ini bisa kita arahnya mau kemana nih gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa semua secara keseluruhan, baik dari tanaman, dari satwanya, dari pengolahan air, itu bagus sekali pasti. Baik Om. Om pesan buat orang-orang di luar sana Om. Baik, kalau pesan saya anggap saja saya mungkin sekaligus berdoa, yaitu
Saya itu sering berdoa gini dalam kalau pas kumpul sama anak-anak ataupun dalam keseharian. Doa saya adalah, ya Tuhan, berikanlah saya atau kami kemauan dan kemampuan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Oke. Terima kasih banyak Om Iya, udah berbagi dengan kami. iya, Eh, banyak pelajaran berharga yang Iya. kami dapat dari Om untuk menghargai Mhm. alam, karena ketika kita baik dengan alam pasti alam pun baik dengan kita. Otomatis. Nah, terima kasih banyak Om, mohon maaf sudah ganggu waktu Om. Terima kasih Doa kembali. terbaik buat Om, sukses selalu. Amin, amin. Tetap jadi orang yang luar biasa, orang rendah hati yang Iya. dulu kami kenal sampai hari ini dan mungkin akan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dan itu kami selalu berdoa yang terbaik buat Om dengan karyawan, dengan keluarga dan Baik. usaha Om. Terima kasih sekali lagi Om. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.